والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، alhamdulillah, seluruhnya dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan juga kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai datang hari kiamat. Itu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan sedikit duduk dalam waktu yang agak panjang untuk membahas hal terkait dengan ilmu beserta adab-adabnya. Oleh karenanya, sebelum kita memulai pembahasan materi seputar ilmu, maka minta diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, silakan untuk mencatat materi-materi yang dirasa penting untuk dicatat. Yang pertama. Yang kedua, pastikan untuk tidak mengganggu temannya, baik dengan perkataan, suara, maupun dengan tindakan. Kenapa? Karena kita akan duduk dalam waktu yang agak lumayan panjang. Kalau ada yang pusing atau mengganggu temannya, maka akan membuat suasana menjadi tidak kondusif, sehingga waktu duduk belajarnya kita pun juga akan menjadi waktu yang sangat menyiksa, tidak menyenangkan. Maka fokus pada diri sendiri, menyimak dengan baik, jangan usil dan mengganggu temannya. Ingat, jangan usil dan mengganggu temannya, baik dengan suara maupun dengan anggota badannya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika dirasa ingin untuk ke kamar mandi, maka usahakan untuk tidak membuat keributan. Cukup keluar dari barisan, kemudian ke kamar mandi sesuai dengan kebutuhan, lalu kembali dengan tenang. Perhatikan. Kemudian yang keempat, mencari ilmu itu ada adab-adabnya. Maka perhatikan adab-adab tersebut agar kita mendapatkan ilmu yang berbarokah. Oke, itu beberapa poin yang ingin disampaikan. Yang pertama, silahkan dicatat hal-hal yang
dirasa perlu untuk dicatat. Kemudian yang kedua, jangan mengganggu teman-temannya yang lain, baik dengan suara maupun dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kalau bila saya ingin pergi ke kamar mandi, maka silakan untuk keluar dari barisan dengan tenang tanpa berisik. Setelah itu kembali ke barisan ketika sudah selesai. Kemudian perhatikan adab di dalam belajar kita semua. Baik, kalau semua sudah siap, kita mulai pembahasan kita. Sebelumnya, jika ada yang membuat keributan, maka nanti bisa ditegur oleh gurunya, aminya, atau amahnya yang di belakang. Jadi kalau ada yang mau bikin keributan, minta tolong ditegur, disampaikan, dikasih tahu untuk diam, bukan dibiarkan. Baik, kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Kegiatan pendahuluan sebelum kita semua masuk belajar dalam aktivitas sekolah sehari-hari. Yang pertama, kelas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik para siswa maupun siswi SD Islam Hamidah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seseorang itu dimuliakan dengan sebab ilmu. Jadi manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya sama. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih di antara semua hamba-hambanya, di sana ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai dan Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman dan bertakwa tadi lebih tinggi beberapa derajat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian di surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menambahkan bagi orang-orang yang berilmu tingkatan beberapa derajat. Maka dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya al-ilmu wasilatun ila kulli fadilah. Ilmu itu adalah wasilah yang mengantarkan kita pada segala keutamaan baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan hamba-hamba yang beriman di dunia dan juga orang-orang yang beriman di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan lebih tinggi derajat orang-orang yang berilmu di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan pada seseorang dengan menjadikannya memiliki pemahaman terhadap ilmu agama tentunya. Nabi SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki kebaikan bagi dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan dia paham terhadap agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dia berilmu. Kemudian dengan ilmu, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan hamba-hambanya yang masuk ke dalam surga. Kata
Nabi SAW salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Maka dari sini kita dapat ketahui bahwasanya mencari ilmu itu memiliki banyak sekali keutamaan. Banyak sekali keutamaan. Kalau kita lihat ayat-ayat di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW, kita akan jumpai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan meninggikan orang-orang yang berilmu, mulai dari mencarinya sampai dengan ketika seseorang mengamalkan ilmu tersebut. Maka di sana isinya adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kita sebutkan, kalau kita mau catat keutamaan dari ilmu dan mencari ilmu, banyak sekali. Yang pertama, misalnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu itu adalah tanda Allah menginginkan kebaikan kepada hamba-Nya. Hadis dari Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia pemahaman di dalam agama. Karena agama ini adalah sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan. Seseorang kalau tidak memiliki agama, maka dia tidak akan merasakan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hamba-Nya, Allah akan jadikan dia berilmu, memiliki ilmu, pengetahuan dan pemahaman tentang agamanya. Kemudian yang kedua, ilmu adalah merupakan jalan tercepat yang mengantarkan seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya tercepat, tapi paling mudah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tariqun yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh berjalan dalam rangka mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Ini kata Nabi SAW. Bukan hanya tercepat, namun paling mudah. Kalau pengen bukti, banyak bukti. Dengan ilmu kita tahu betapa mudahnya seseorang dimasukkan ke dalam surga. Di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. "Man qara'a Allahu ahad hatta yatimaha asma'a rabbana Allah ta'ala fil jannah." Barang siapa yang dia membaca Allahu ahad sampai selesai 10 kali, Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan bagi dia istana di surga. Maka orang kalau memiliki ilmu, dia tahu ternyata masuk surga itu amat sangat mudah, sehingga dia mengerjakan amalan yang ringan tadi dengan ilmu yang dia miliki, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga. Ini bukti bahwasanya dengan ilmu seseorang itu akan mudah masuk ke dalam surga. Kemudian yang berikutnya di antara keutamaan ilmu dan orang-orang yang mencari ilmu adalah Allah menjadikan para malaikat dan makhluk-makhluk yang lain, binatang-binatang itu berdoa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitamu fil ma." Sesungguhnya orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan dan mengajarkan ilmunya, la yastaghfiru lahu man fis samawati, semua yang berada di langit akan beristighfar, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya. Wa man fil ardi, dan semua yang ada di bumi juga memintakan ampun kepada Allah, kepada orang yang berilmu tadi. Hatta hitanu fil ma, sampai ikan-ikan yang ada di dalam air pun juga
juga beristighfar, meminta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang berilmu tadi. Ini keutamaan dari ilmu dan orang-orang yang mencari ilmu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di antara manusia yang paling utama, paling mulia itu adalah para nabi dan rasul. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih di antara manusia, di sana ada orang-orang yang mulia, ada orang-orang yang paling istimewa, dan mereka itu adalah para nabi dan rasul. Kemudian para nabi dan rasul ini mereka meninggalkan warisan-warisan berharga. Dan warisan yang ditinggalkan oleh para nabi dan rasul yang berharga tadi bukanlah rumah, bukan istana, bukan kendaraan, bukan harta, tapi yang ditinggalkan oleh para nabi dan rasul itu adalah ilmu. Maka orang-orang yang mengambil ilmu, dia telah mengambil warisan dari para nabi, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ulama warasatul anbiya. Para ulama, orang-orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Innal anbiya, dan ketahuilah sesungguhnya para nabi itu lam yuwarisu dinar wala dirham, tidak meninggalkan dinar dan dirham. Innama warasul ilma, tapi ketahuilah para nabi dan rasul itu mewariskan ilmu, meninggalkan ilmu. Faman aqadahu aqada bi'ardin wafirin. Barang siapa yang mengambil warisan para nabi tadi yang berupa ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Maka keutamaan dari ilmu dan orang-orang yang mencari ilmu adalah dia menjadi pewaris para nabi, yang mengambil warisan terbaik dari orang-orang terbaik. Kemudian yang kelima, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, Allah memilih di antara hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, ada orang-orang yang dimuliakan dan ditinggikan derajatnya, yaitu orang-orang yang beriman. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memilih di antara orang-orang yang beriman, orang-orang yang akan ditinggikan derajatnya, yaitu siapa? Orang-orang yang berilmu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Kemudian bagi orang-orang yang berilmu, Allah tinggikan lebih tinggi beberapa derajat. Ini di antara keutamaan dari ilmu, di antara keutamaan dari mencari ilmu, di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Apa saja? Yang pertama, tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan kepada dirinya. Yang kedua, jalan termudah dan paling cepat mengantarkan seseorang ke surga. Tiga, didoakan oleh semua malaikat dan semua penghuni bumi, berdoa minta ampun kepada Allah. Kemudian yang keempat, menjadi pewaris para nabi. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggikan derajatnya lebih tinggi beberapa derajat. Ini keutamaan dari ilmu. Oleh karenanya, hendaknya seseorang bersemangat di dalam mencari ilmu, bersemangat di dalam belajar, bersemangat di dalam hadir di kelas untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu ada dua, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu itu ada dua, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang akan menolong dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu yang
akan menjadikan dia dimasukkan ke dalam neraka, karena tidak membantu dan menolong dia. Jadi ilmu itu ada dua, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita, yang kita baca setiap hari, maka Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan datang pertama menjadi penolong kita. Kalau dia tidak datang menjadi penolong, maka Al-Quran akan datang menjadi penuntut kita. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, Al-Quran hujjatun laka aw alaik. Al-Quran nanti datang pada hari kiamat menjadi pembela atau menjadi penuntut, menjadi penolong atau menjadi musuh yang menjadikan seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka. Demikian pula ilmu, demikian pula amalan seseorang, demikian pula apa yang dikerjakan oleh manusia. Nanti datang pada hari kiamat, kalau tidak menjadi penolong, maka dia akan menjadi penyebab dimasukkan ke dalam neraka. Maka kalau kita datang ke majelis ilmu belajar, maka hendaknya kita pastikan untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang akan menolong kita semua. Sedangkan ilmu yang tidak bermanfaat itu akan menjadikan seseorang malah terjatuh ke dalam neraka. Oke. Sebelum kita lanjutkan menjelaskan tentang ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat, diingatkan kembali tadi di awal disampaikan, kita akan duduk di waktu yang lumayan panjang. Maka pastikan untuk duduk dengan tenang, rapi, fokus, tidak bermain-main dan mengganggu temannya. Kenapa? Kalau kita tidak rapi, tidak fokus, malah bercanda dan bermain-main mengganggu temannya, maka kalian tidak akan mendapatkan manfaat dari duduk di sini. Tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka kalau sudah mulai ada rasa ingin usil mengganggu temannya, segera minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan syaitan. Minta perlindungan dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena tidak ada yang bisa mengganggu seseorang kalau sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, kita lanjutkan. Ilmu ada dua. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, mengisyaratkan bahwa ilmu itu terbagi menjadi dua. Beliau mengatakan, sallallahu ilman nafi'an wa ta'awwadu billahi min ilmin la yanfa. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kalian ilmu yang bermanfaat, dan minta perlindunganlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kita dapat mengetahui bahwasanya ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua ilmu yang tidak bermanfaat. Maka perbanyak doa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Minta agar diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menjadikan seseorang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka pastikan ilmu yang kita pelajari itu tidak bertentangan dan tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Ilmu apapun, maka hendaknya kita berusaha memastikan dia sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah.
mau bahasa Indonesia, mau IPA, mau IPS, mau PPKN, mau matematika, ilmu apapun yang kita pelajari, ilmu dunia maupun ilmu agama, pastikan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana contohnya? Dalam Al-Quran, misal kita tidak boleh melakukan perbuatan yang sia-sia, nggak boleh joget-joget misalkan, nggak boleh bermusik dalam Al-Quran. Maka di dalam mempelajari ilmu, pastikan tidak bermuatan hal-hal yang dilarang di dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, wa minan nasi man yasri lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Dan para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan lahwal hadis itu adalah musik-musik dan nyanyian-nyanyian. Maka pastikan apapun yang kita pelajari itu tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dengan atau dari Al-Quran dan Sunnah. Ilmu yang mengantarkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang menjadikan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang menjadikan kita tawadhu, rendah hati, tidak menyombongkan diri. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian ilmu yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang dilarang untuk dipelajari. Contohnya sihir. Ini dilarang untuk dipelajari. Ilmu bagaimana caranya bisa menipu orang lain, sulap misalkan. Ini juga termasuk sesuatu yang tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita dilarang menipu, kita dilarang berbohong, kita dilarang melakukan kedustaan. Maka hal-hal yang seperti ini tidak diperbolehkan. Haram mempelajari sihir dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diamalkan. Kita sudah tahu keutamaan sholat sunnah sebelum sholat rawatib misalkan, atau sholat sunnah sebelum sholat subuh. Kita sudah tahu, kemudian tidak diamalkan, maka ilmunya tidak bermanfaat. Sudah tahu bahwasanya setiap pagi dan petang kita diperintahkan untuk membaca zikir pagi dan petang, kemudian tidak diamalkan, maka itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ilmu yang tidak bermanfaat nanti akan menjadi pemberat timbangan keburukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, di mata qulu nama la tafalun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la tafalun. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu murka kepada orang-orang yang mengatakan sesuatu kemudian dia tidak mengamalkannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang-orang Yahudi melalui lisan-lisan nabinya, di antaranya adalah Nabi Daud. Kenapa? Karena mereka memiliki ilmu namun tidak mengamalkannya. Jadi ilmu yang tidak beramal itu akan menjadi sebab datangnya keburukan. Jadi tidak bermanfaat ilmu tersebut. Jadi setelah kita mengetahui ilmu itu terbagi menjadi dua, ada ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat, maka jadi kita berusaha untuk terus mencari ilmu yang bermanfaat dan minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu punya tanda, punya ciri. Di antara ciri-ciri ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa merubah seseorang. Yang awalnya dia malas menjadi rajin, yang awalnya dia itu suka mengganggu temannya, kemudian menjadi suka membantu temannya. Itu
bisa merubah seseorang. Jadi ilmu yang bermanfaat itu bukan tentang seberapa banyak materi yang dia baca, seberapa banyak tulisan-tulisan yang dia baca, bukan tentang seberapa banyak poin-poin yang dia hafal, bukan. Tapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memberikan pengaruh baik pada diri seseorang. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, laisal ilmu ma khubir, al ilmu ma nafa. Ilmu itu bukan tentang apa yang dia hafalkan saja, tapi ilmu itu adalah tentang apa yang bermanfaat bagi dirinya. Sebagaimana yang beliau sampaikan juga, al ilmu ma yultafa idatuhu wa wajadta barakatuhu. Ilmu itu adalah yang engkau bisa merasakan manfaatnya dan juga merasakan keberkahan di dalam hidupnya. Jadi kalau kamu belajar sesuatu, kemudian merasakan manfaatnya, kemudian merasakan keberkahannya, itulah ilmu yang bermanfaat. Seperti contohnya, tadi di awal disampaikan bahwasanya kita harus duduk dengan tenang, fokus, mencatat. Ini adalah ilmu yang sudah didengar. Nah, ilmu tadi bermanfaat ataukah tidak, ini bisa dilihat. Apakah kalian duduk dengan tenang ataukah tidak? Apakah kalian mencatat ataukah tidak? Apakah kalian rapi atau berisik? Maka ini akan bisa kita lihat kalian mengambil manfaat dari ilmu ataukah tidak. Kalau seandainya tadi sudah disampaikan duduk dengan tenang, mencatat, jangan ribut, jangan mengganggu temannya, sudah dengar. Kemudian ternyata hal itu tidak memberikan pengaruh di dalam dirinya, dia tetap ngobrol sendiri, tetap main sendiri, tetap mengganggu temannya. Berarti yang disampaikan tadi tidak bermanfaat. Dan ilmu yang tidak bermanfaat nanti akan menjadi penyebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka, bukan menjadi sebab dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, Al-Quran hujjatun laka aw 'alaik. Al-Quran itu akan menjadi penolong atau menjadi penuntut. Seseorang itu nanti pada hari kiamat akan ditanya tentang 5 hal. Kata Nabi SAW, la yazulu qadamu ibni Adam min indi rabbi yawmal qiyamah hatta yus'alu an khamsin. Seseorang itu kakinya itu gak bergeser nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ditanya tentang 5 hal. Ditanya tentang umurnya, umri fima amna wa syababi fima abla. Ditanya tentang umur, waktu yang dia punya untuk apa dihabiskan. Kemudian ditanya tentang hartanya, wa amalihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dia ditanya hartanya dari mana dan untuk apa dia belanjakan. Kemudian yang terakhir dia akan ditanya tentang ilmu. Maka amila fima alima. Apa yang telah kamu amalkan dari ilmu yang kamu telah ketahui? Ditanya bermanfaat enggak ilmunya. Kalau ilmunya tidak bermanfaat, ilmunya tidak membuahkan amal, ilmunya tidak memberikan pengaruh, maka itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ilmu yang tidak bermanfaat itu akan mendatangkan keburukan baik di dunia maupun di akhirat. Maka ilmu yang terbaik sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, al ilmu ma iltata idatuhu wa wajadta barakatuhu. Ilmu itu adalah apa yang engkau peroleh manfaatnya dan juga merasakan keberkahannya. Dan di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat ilmu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita pengen tahu ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat atau tidak, kita duduk di masjid mendengar kajian bermanfaat ataukah tidak, kita duduk di kelas mendengarkan guru mengajarkan ilmu dan bermanfaat ataukah tidak. Perhatikan yang pertama, di antara ciri ilmu yang bermanfaat adalah
ilmu yang dia baca tidak bermanfaat. Maka pastikan kita kalau mengajarkan sesuatu, buat sesuatu yang kita ajarkan tapi menjadikan seseorang itu semakin takut kepada Allah. Materi apapun, mau matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, adab, akidah, fikih, semua materi kita ajarkan, pastikan ilmu tadi menjadi sebab seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri dari ilmu yang bermanfaat. Ciri dari ilmu yang bermanfaat. Karena tidak ada manfaat terbaik dari ilmu melebihi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran dengan kata-kata yang amat sangat indah. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Sesungguhnya hanya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hamba-hambanya yang disebut sebagai ulama. Jadi di sini Allah menyebutkan innama yakhshallah min ibadihi al-ulama, hanya orang-orang yang berilmu saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dia tidak berilmu, tidak dikatakan sebagai ulama sampai dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu ini bermanfaat atau tidak, perhatikan membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak. Dan Ibnu Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai beliau, mengatakan kafa bi khasyatillahi ilma. Cukup rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikatakan sebagai ilmu. Jadi seorang itu dikatakan berilmu ketika memiliki rasa takut kepada Allah. Bukan bisa bahasa Arab, bukan bisa bahasa Inggris, bukan bisa bahasa Cina, bukan jago berbagai macam bahasa, kemudian dikatakan orang yang berilmu. Tapi ketika seseorang memiliki rasa takut kepada Allah, cukuplah itu menjadi landasan dia dikatakan berilmu. Berilmu bukan ketika seseorang mampu menghafal banyak hal, tapi berilmu adalah ketika seseorang bisa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau, beliau juga mengatakan innamal ilmu khasyatullah. Sesungguhnya hakikat dari ilmu itu adalah adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapanpun seorang tidak dikatakan berilmu sampai memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ilmu yang dia miliki menumbuhkan rasa takut kepada Allah, karena dengan ilmu yang dia miliki dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat semua hal yang dia kerjakan. Dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar semua hal yang dia ucapkan. Maka dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat dia mengucapkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Ciri dari ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ilmu yang menumbuhkan amal saleh. Inilah ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang tidak membuahkan amal itu tidak akan menyelamatkan. Kita ambil contoh. Kita haus kita. Dan kita tahu yang bisa menghilangkan haus itu adalah minum air. Nah, di sini ada air. Kita sedang haus dan kita tahu dengan minum air haus akan hilang. Ilmu. Kalau ilmu tadi tidak menumbuhkan amal, hausnya tidak akan hilang.
maka amalnya adalah tindakan dari manfaat ilmu tadi. Maka ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menumbuhkan amal. Kita sudah tahu kalau masuk ke dalam masjid sholat sunnah 2 rakaat misalkan, kita nggak sholat sunnah 2 rakaat, berarti ilmu yang kita ketahui tadi tidak bermanfaat. Kita sudah tahu termasuk adab di dalam mencari ilmu adalah tenang, tidak berisik. Kemudian kita masih berisik, maka ini tanda ilmu tadi tidak bermanfaat. Jadi ilmu membuatkan amal. Kemudian yang ketiga, ilmu yang membuat kita selalu ingat terhadap akhirat, cinta terhadap akhirat. Ilmu yang mengingatkan bahwa seseorang itu hidup di dunia hanya sementara dan dia nanti akan bertemu dengan Rohnya, sehingga dia mempersiapkan diri untuk apa? Bekal di alam selanjutnya, bekal setelah dia meninggal dunia. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, di antara orang yang beriman, siapa di antara mereka yang paling utama? Kemudian Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Qala fa ayyu mu'minin aqyas, kemudian seorang mukmin yang paling cerdas itu yang seperti apa? Qala, Nabi mengatakan, aksaruhum lil mauti dzikra wa aksaruhum lima ba'dahu istidada. Ulaika al-aqyas. Orang mukmin yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, kemudian paling baik dalam mempersiapkan diri untuk akhiratnya. Mereka itu adalah orang yang cerdas. Ini diantara keutamaan ilmu yang bermanfaat. Jadi seseorang ingat kepada akhirat. Kemudian di antara tanda ilmu bermanfaat adalah akhlaknya berubah menjadi lebih baik. Sebagaimana dikatakan oleh Hasan Al-Basri, kana rajulu idza talaba al-ilma lam yalbas an yura dhalika fi basarihi wa takhashshu'ihi wa lisanihi wa yadihi wa salatihi wa suhbihi. Sesungguhnya seorang itu apabila belajar ilmu, maka tak lama akan tampak pengaruh dari ilmu tadi pada pandangan matanya, pada kekhusyuan ibadahnya, pada bagusnya lisannya, kemudian pada tenangnya tangan-tangan yang dia milikinya, nampak pada kebaikan sholatnya, dan juga sikap zuhudnya terhadap dunia. Ini kata Hasan Al-Basri. Jadi kalau seseorang belajar mencari ilmu, kemudian ilmu itu bermanfaat, maka adab dan akhlaknya pun juga akan menjadi lebih baik. Ini di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Kemudian, ilmu sekalian yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan cara-cara yang apabila ditempuh seorang itu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di antara caranya adalah agar ilmu kita bermanfaat. Yang pertama, hendaknya kita ikhlas. Kalau kita pengen tahu bagaimana sih cara mencari ilmu yang bermanfaat, bagaimana sih cara belajar yang baik, bagaimana sih cara menjadi orang-orang yang mendapatkan faedah dari ilmunya, cara pertama adalah ikhlaskan niat. Pastikan niat kita ikhlas. Apa itu niat ikhlas? Kalau kita belajar, cari balasan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan saya untuk mencari ilmu. Bukan ketika ditanya, kenapa kamu ada di masjid? Ami-ami dan guru-gurunya nyuruh saya duduk di masjid. Tapi pastikan tahu ketika kita belajarnya itu karena mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu belajar? Allah yang memerintahkan saya belajar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang besar ketika saya belajar. Itulah ikhlas. Kenapa kamu baca buku? Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan saya belajar, maka saya membaca buku sehingga Allah memberikan kepada saya pahala. Bukan kenapa kamu baca buku, disuruh sama ibu guru, disuruh sama nami-nami, maka saya membaca buku. Bukan. Jadi pastikan ikhlas. Ikhlas itu dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai alasan dan tujuan melakukan sesuatu. Kenapa baca Al-Quran? Allah perintahkan saya baca Al-Quran. Kenapa mencatat? Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan mencatat ilmu agar tidak hilang. Pokoknya semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara mencari ilmu agar ilmu itu bermanfaat. Yang pertama ikhlas, yang kedua bertakwa. Apa sih yang dimaksud bertakwa di dalam mencari ilmu? Takwa itu senantiasa membentengi diri kita dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala benci. Takwa itu adalah menjauhkan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka hendaknya mencari ilmu dibarengi dengan takwa. Allah melarang kita berdusta, maka jangan berdusta ketika kita mencari ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang-orang yang suka melaknat dan mencela, maka jangan suka melaknat dan mencela ketika mencari ilmu. Jadi pastikan kita bertakwa ketika mencari ilmu. Kemudian yang berikutnya, di antara cara agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pandai-pandailah mengatur waktu. Jangan bercanda. Waktunya belajar, waktunya mencatat, waktunya menghafal. Pandai-pandai mengatur waktu. Karena kenikmatan waktu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita waktu 24 jam. Maka digunakan untuk apa waktu tersebut? Jam 12 sampai subuh kamu pakai untuk apa? Habis subuh sampai jam 7 pagi kamu gunakan untuk apa? Jam 7 sampai jam 12 siang kamu gunakan untuk apa? Jam 12 sampai jam 12 malam nanti kamu gunakan untuk apa? Semua akan ditanya. Datang ke sekolah jam 7, pulang jam 4 sore, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari jam 7 sampai jam 4 sore, kamu ngapain aja? Apa yang kamu lakukan? Maka agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pandai-pandai mengatur waktu. Sekaligus banyak dalam satu waktu juga. Jadi tidak ada sistem kebut semalam di dalam ilmu. Nanti dia akan lupa banyak hal. Maka sabar di dalam mencari ilmu. Sedikit demi sedikit. Imam Syafi'i mengatakan afatul ilmi al-malalu wa qillatu sabrihi ala tersi wan nadari. Termasuk penyakit yang menjadikan seseorang itu tidak mendapatkan ilmu adalah adanya rasa malas dan bosan di dalam mencari ilmu. Kemudian dia tidak sabar di dalam membaca dan mentelaah ilmu. Gak sabaran dia, pengennya instan, pengennya langsung dapat saja. Dan sekarang ini yang banyak terjadi. Orang pengen mengetahui sesuatu tapi malas mencari, malas mutalaah, malas buka-buka buku, malas buka-buka kitab. Pengennya sekali klik langsung jadi.
Akhirnya apa? Begitu ditutup aplikasinya, ilmunya pun juga hilang. Pengen khutbah misalkan, pengen ngisi khutbah, pengen ngisi ceramah, tapi dia malas belajar membuka kitab-kitab ulama, membuka buku. Dia pengennya instan, buka aplikasi, diketik kata kunci, muncul pencarian, habis itu dia ceramah dengan hasil pencarian tadi. Begitu aplikasi ditutup, turun dari mimbar, keluar dari masjid, sudah hilang juga ilmunya. Ditanya apa tadi? Sudah lupa. Maka man roma ilma jumlatan dahabat anhu jumlatan. Orang itu kalau tergesa-gesa, tidak sabar dalam mencari ilmu, dia pengen mendapatkan sekaligus, maka akan pergi sekaligus. Jadi ilmu itu, ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tentang seberapa tebal buku yang dia susun, bukan seberapa banyak kosakata yang dia rangkai, tapi ilmu itu adalah apa yang menjadikan dia berubah menjadi lebih baik. Karakter yang baik itu adalah ilmu. Ilmu itu bukan tentang muqarrar, buku panduan berjilid-jilid, tapi ilmu itu adalah bagaimana seseorang menurunkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu bukan rangkaian administrasi sekolah yang panjang, tapi ilmu itu bagaimana menumbuhkan dan membangun karakter yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ilmu yang bermanfaat, dan itu butuh waktu yang panjang. Maka agar seseorang berhasil mencari ilmu, yang pertama hendaknya ikhlas, yang kedua hendaknya dia bertakwa, yang ketiga apa tadi? Pandai-pandai mengatur waktu, yang keempat bersabar, istiqomah, sedikit demi sedikit, itulah ilmu. Sedikit demi sedikit. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terus membangun semangat dan tidak malas. Cara agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, membangun semangat. Bagaimana cara membangun semangat? Cari teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa mengajak kita untuk semangat belajar. Bukan nyari teman-teman yang membuat malah jauh dan malas belajar. Boleh kita berteman, boleh kita berkumpul dengan orang-orang tertentu, tapi pastikan teman-teman kita itu membawa kita semangat belajar. Jangan cari teman yang sukanya bolos, sukanya ngobrol sendiri, sukanya tidak semangat dalam belajar. Tapi cari teman yang membuat kita semangat. Boleh kita membuat kelompok-kelompok belajar, bukan kelompok malas belajar. Boleh main sama A, main sama B, main sama C, membuat kelompok, tapi pastikan kelompok bermain tadi yang membuat kita semangat belajar, bukan kelompok yang menentang, bukan kelompok yang membangkang, bukan kelompok yang memberontak. Misal gurunya bilang kerjakan A, kemudian dia ngobrol sama kelompoknya, males sama, aku juga males, udah gak usah. Jangan seperti itu. Jadi tumbuhkan semangat di dalam mencari ilmu, jangan malas. Dan salah satunya adalah dengan mencari teman-teman yang bisa saling menyemangati di dalam belajar. Jangan cari teman yang saling menyemangati di dalam kemalasan. Waktunya halaqah Quran misalkan, waktunya halaqah baca Al-Quran, kemudian dia bilang, aku males store ya sama, udah kita sepakat gak ada yang store semua. Maka ini adalah sesuatu yang tidak benar, yang menjadikan seseorang tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ihris ala ma yanfa'u, berusaha untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, minta pertolongan sama Allah. Wala
ajaz dan jangan menyerah, jangan malas-malasan. Ini cara agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ingat apa? Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, takwa. Yang ketiga, pandai-pandai mengatur waktu. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Istiqomah, sabar dalam waktu yang panjang, sedikit demi sedikit. Yang kelima, semangat dan tidak malas. Oke. Kemudian yang keenam, fokus pada poin-poin ilmu yang penting. Fokus pada poin-poin ilmu yang penting. Karena terkadang ilmu yang sampai kepada kita itu banyak. Dalam satu hari misalkan banyak informasi yang kita dengar, ada informasi A, B, C, D, E, F, G. Maka agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, fokus pada poin-poin yang penting terlebih dahulu, jangan sampai lupa. Demikian pula seorang guru ketika mengajarkan ilmu, banyak materi yang ada di atas kepala dia, banyak hal yang pengen dia sampaikan kepada murid-muridnya. Namun pastikan jangan melupakan inti atau poin penting dari ilmu yang dia sampaikan. Inti dari ilmu itu adalah bagaimana menjadikan seorang takut kepada Allah. Itu ruhnya ilmu. Ruhnya ilmu yang menjadikan ilmu itu bermanfaat. Ilmu menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Maka jangan pernah lupa pada poin penting tersebut. Jadi agar ilmu kita bermanfaat, maka pelajari poin-poin atau kaidah penting di dalam ilmu tadi. Pelajari tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang mengagungkan Allah, tentang tauhid. Pelajari bagaimana menjadi seorang hamba yang benar, masalah-masalah fikih misalkan. Pelajari adab dan akhlak yang baik, adab dan akhlak yang mulia. Ini yang bermanfaat. Jadi jangan lupakan poin-poin penting. Ini cara agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang ke-6, ingat poin-poin penting di dalam belajar. Kemudian yang ke-7, ilmu itu datang dan pergi, ikhwas sekalian. Dia bisa datang, bisa juga pergi. Maka jaga ilmu dengan mencatat, menghafal, kemudian mengulang dan mengamalkannya. Ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka catat ilmu yang disampaikan, sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang dibawakan di dalam kitab Sahihul Jami'. Beliau bersabda, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Catat. Karena hati manusia itu lemah, akal manusia itu gampang lupa. Coba, ada yang masih ingat apa yang dikatakan 3 hari yang lalu? Lupa. Maka dengan mencatat, dia akan mengingat banyak hal. Qayyidul ilma bil kitabah. Catatlah ilmu, ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, al ilmu saydun wal kitabatu qaydun. Qaydu saydaka bihamli watiqa. Ilmu itu adalah buruan, dan catatan itu, kitabah itu adalah pengikatnya. Maka qaid suyudaka bil hablil wathiqah. Ikat buruanmu dengan apa? Tali yang kuat. Catat dengan baik.